Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arta Lydia Elgania Hutauruk sebagai ketua yang beranggotakan Ade Apriliani, Akbarul Hidayatullah, Anggun Vivi Rizky, Anissa Wulandari, Alfia Rahma. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang metabolit mikroorganisme. Metabolisme adalah reaksi kimia yang berlangsung di dalam organisme hidup dan merupakan reaksi yang sangat terkoordinasi, mempunyai tujuan, serta mencakup berbagai kerjasama dari banyak sistem multi-engine. Proses metabolisme terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu anabolisme, dan yang kedua yaitu katabolisme. Anabolisme yaitu proses sintesis makromolekul kompleks, misalnya asam nukleat, lipid, dan polisakarida, serta penggunaan energi katabolisme. Yang kedua yaitu katabolisme. Katabolisme yaitu merupakan proses penguraian bahan organik kompleks menjadi bahan organik yang menghasilkan energi, misalnya adenin trifosfat. Kemudian, fungsi metabolisme. Fungsi metabolisme yang pertama yaitu untuk memperoleh energi kimia dari degradasi makanan yang kaya akan energi dari lingkungan atau dari energi solar. Dan yang kedua yaitu untuk mengubah molekul nutrisi menjadi prekursor unit pembangun bagi makromolekul sel. Dan yang ketiga, untuk menggabungkan unit-unit pembangun ini menjadi protein, asam nukleat, lipid, polisakarida, dan komponen sel lainnya. Dan fungsi yang keempat yaitu untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan dalam fungsi khusus sel. Selanjutnya, pengertian metabolit. Metabolit adalah senyawa-senyawa organik yang dihasilkan dan terlibat dalam metabolisme. Pembagian metabolisme ada dua, yaitu metabolit primer dan sekunder. Metabolit primer adalah suatu metabolit atau molekul yang merupakan produk akhir atau produk antara dalam proses metabolisme makhluk hidup yang fungsinya sangat esensial bagi kelangsungan hidup organisme tersebut, serta terbentuk secara intraseluler. Adapun contohnya yakni yang pertama yaitu protein, lemak, karbohidrat, dan DNA. Ciri-ciri metabolit primer. Yang pertama yaitu terbentuk melalui metabolisme primer, dan yang kedua yaitu memiliki fungsi esensial dan jelas bagi kelangsungan hidup organisme penghasilnya. Dan yang ketiga yaitu sering berhubungan dengan pertumbuhan organisme penghasilnya. Selanjutnya bersifat tidak spesifik dan dibuat dan disimpan secara intraseluler, kemudian dibuat dalam kuantitas yang cukup banyak. Dan yang terakhir, hasil akhir dari metabolisme energi adalah etanol. Kemudian metabolit sekunder. Metabolit sekunder adalah suatu molekul atau produk metabolik yang dihasilkan oleh proses metabolisme sekunder mikroorganisme, di mana produk metabolik tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok mikroorganisme untuk hidup dan tumbuh. Contohnya yaitu kloramfenikol, penisilin, serta papaverin. Kemudian ciri-ciri metabolit sekunder. Yang pertama yaitu dibuat melalui proses metabolisme sekunder, dan yang kedua diproduksi selama fase stasioner. Kemudian fungsi bagi organisme penghasil belum jelas, diduga tidak berhubungan dengan instansis. Kemudian dibuat dan disimpan secara ekstraseluler, kemudian hanya dibuat oleh spesies tertentu dan dalam jumlah terbatas. Kemudian umumnya diproduksi oleh fungi, filamentus, dan bakteri berbentuk spora.
kemudian merupakan kekhasan bagi spesies tertentu. Ciri selanjutnya atau yang terakhir biasanya berhubungan dengan proses antimikroba, enzim spesifik, penghambatan, pendorongan, pertumbuhan, dan sifat-sifat lainnya. Kemudian fungsi metabolisme sekunder. Terdapat dua fungsi metabolis sekunder, yaitu bagi mikroorganisme atau hemcell dan bagi manusia. Bagi mikroorganisme sebagian besar belum teridentifikasi jelas fungsinya, tapi beberapa ada yang telah diketahui untuk mempertahankan diri. Fungsinya bagi manusia yaitu sangat banyak fungsinya, karena sebagian besar bersifat sebagai antibiotik. Kemudian metabolik yang berfungsi sebagai antibiotik. Yang pertama yaitu Streptomyces. Streptomyces adalah sumber utama senyawa antibiotik dewasa. Saat ini, Streptomyces alami yang berguna secara klinis memproduksi lebih dari 2/3 antibiotik. Kemudian, contoh antibiotik yang dihasilkan Streptomyces yaitu nystatin dari S. nourceyi, amphotericin B dari S. nodosus, natamcin dari S. natalensis, eritomycin dari S. erythraeus, streptomycin dari S. griseus, tetracycline dari S. primosus, dan vancomycin dari S. orientalis, dan yang terakhir rimacin dari S. mediterrane. Yang paling terkenal adalah streptomycin. Streptomycin adalah obat golongan antibiotik aminoglikosida yang berfungsi untuk mengatasi sejumlah infeksi bakteri, salah satunya yaitu tuberkulosis. Obat ini bekerja dengan membunuh atau mencegah pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. Kemudian yang kedua, Streptomyces spp. Antibiotika berspektrum luas yang disebut monombicin dihasilkan oleh endofit Streptomyces spp. Strain NEL 30562 yang merupakan endofit yang diisolasi dari tanaman Candida nigricans dapat menghambat pertumbuhan Bacillus anthracis dan Mycobacterium tuberculosis yang multiresisten terhadap berbagai obat anti-TBC. Selanjutnya, Tritoporiopsis quercina. Tritoporiopsis quercina adalah antifungi yang dihasilkan oleh mikroba endofit Tritoporiopsis quercina dan berkhasiat sebagai anti jamur yang patogen terhadap manusia yaitu Candida albicans dan Trichoptomes spp. Kemudian Pomopsis spp. Pomopsis halasin merupakan metabolit yang diisolasi dari mikroba endofit Pomopsis spp. Berkhasiat sebagai antibakteria Bacillus subtilis, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus, dan juga dapat menghambat pertumbuhan jamur Candida tropicalis. Kemudian metabolik sebagai penghasil zat anti malaria. Yang pertama yaitu
Colectotrichum sp. Colectotrichum sp merupakan endofit yang diisolasi dari tanaman Artemisia anu yang menghasilkan metabolit arteminisin yang sangat potensial sebagai anti malaria. Itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami tentang metabolit mikroorganisme. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.